Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hafidz Noval Ar-Rabbani. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan ilmu hadis riwayat dan dirayah beserta dengan sejarah perkembangannya. Jadi riwayat itu adalah suatu hadis, sedangkan dirayah adalah ilmu hadisnya. Jadi secara umum ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang membahas keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan oleh para perawi tersebut. Lalu siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang membawa hadis atau membawa riwayat dari Nabi, kemudian yang menerima riwayat tersebut dan menyampaikan lagi kepada orang lain riwayat dari Nabi tersebut. Jadi perawi itu mereka yang ada dalam sanad satu hadis, bukan dalam matan. Jadi kalau matan itu isi hadisnya, atau bisa disebut dengan marwi. Nah, jadi marwi itu isi yang diriwayatkan seperti redaksi-redaksi hadisnya, perkataan-perkataan nabinya, itu marwi. Jadi perawi itu adanya dalam sanad, marwi itu adanya di dalam matan. Nah, selanjutnya, kenapa di dalam suatu hadis harus ada sanad dan matannya? Kenapa? Karena rukun hadis itu harus ada sanad dan matanya. Kalau hanya ada sanadnya, tidak ada matanya, itu tidak bisa disebut hadis, ataupun sebaliknya. Jadi ilmu hadis adalah yang membahas tentang sanad dan matan. Sanad dicirikan dengan adanya para perawi yang menyampaikan hadis, sedangkan matan dicirikan dengan adanya redaksi-redaksi hadis tersebut. Baik, langsung saja ke materi inti, yaitu pembagian ilmu hadis, yakni ilmu hadis riwayah dan dirayah. Baik, yang pertama adalah ada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan, perbuatan Nabi, batasan-batasan periwayatan dari Nabi, dan keterkaitan segala redaksi dari periwayatan tersebut. Lalu ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukum periwayatan, lalu keadaan para perawi dan syarat-syaratnya, lalu macam-macam periwayatan para perawi tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, dalam ilmu hadis yang dimaksud dengan periwayatan adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang lain yang membawa berita tersebut. Jadi menyampaikan berita kepada orang lain dengan menyebutkan dia mendapatkan berita tersebut dari sumbernya, seperti itu. Lalu yang dimaksud dengan hukum-hukum periwayatan adalah jadi diterima atau ditolaknya satu hadis. Mengapa harus dipertimbangkan seperti itu atau dihukumi seperti itu? Karena apabila perawinya tidak adil, fasik, sanadnya tidak jelas, tidak bersambung, matan tersebut ada kecacatan, tidak dhabit atau tidak kuat daya ingat hafalannya, maka hadis yang seperti itu tertolak, tidak diterima. Akan tetapi sebaliknya, jika sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabit, lalu matanya tidak ada kecacatan atau kejanggalan, maka ya hadis tersebut diterima. Jadi meskipun berbeda antara ilmu hadis riwayah dan dirayah, kedua-duanya tidak dapat dipisahkan, karena adanya ilmu hadis riwayah tidak bisa lepas dari peran ilmu hadis dirayah. Jadi kesimpulannya, objek pembahasan ilmu hadis dirayah
adalah tentang penelitiannya pada sanad dan matan. Jadi hanya memperdalam kualitas suatu hadisnya saja, diterima atau tidak diterimanya hadis tersebut. Sedangkan ilmu hadis riwayah adalah objek pembahasannya langsung dari Nabi sendiri, yang langsung berasal dari Nabi, seperti itu. Berikutnya adalah pembahasan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Pada masa Nabi, hadis itu dilarang untuk ditulis. Karena apa? Karena takut bercampur dengan Al-Quran. Namun, larangan ini sifatnya kondisional saja. Karena Nabi pernah juga membolehkan hadis untuk ditulis. Jadi kadang Nabi melarang untuk ditulis, tapi juga kadang Nabi membolehkan hadis untuk ditulis. Lalu bagaimana perkembangan sejarah ilmu hadis pada zaman Nabi? Sebetulnya pada zaman Nabi itu sudah ada dasar-dasar atau cikal bakal adanya ilmu hadis, yaitu yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka jangan langsung disebarkan, akan tetapi harus diteliti dulu kebenarannya. Karena apa? Karena apabila beritanya itu bohong, maka akan tersebar dan menjadi fitnah. Jadi oleh karena itu menjadi dasar ilmu hadis pada zaman Nabi. Lalu pada masa sahabat, perkembangan hadis riwayah dan dirayah pada masa sahabat ini disebut dengan pembatasan periwayatan dan belum dibukukan. Maksudnya, jadi para sahabat ini tidak sembarangan dalam mengucapkan, menyampaikan, dan menerima hadis dari orang lain. Dengan syarat orang yang mengucapkan hadis tersebut harus membawa 2 orang saksi yang mendengar bahwa hadis yang disampaikan itu benar dari Nabi Muhammad SAW. Maka baru bisa diterima. Terus pada masa tabi'in, sejarah perkembangan hadis riwayah dan dirayah adalah sudah dibukukan secara resmi dan atas izin perintah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun meskipun sudah dibukukan, ya hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwanya para sahabat, dan masih bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Lalu pada masa tabi'in, sejarah perkembangan hadis sudah mencapai puncak keemasannya, yakni hadis sudah dipisahkan dari yang bukan hadis. Sedangkan sejarah perkembangan ilmu hadis seperti penyusunannya sudah mulai terpisah dengan ilmu-ilmu yang lain. Namun pembahasannya masih satu pembahasan, belum seluruh pembahasan ilmu hadis tercakup semuanya. Lalu setelah masa tabi'in, ilmu hadis sudah memiliki khusus seluruh pembahasan di dalam satu buku, walaupun belum lengkap dan belum sempurna, yaitu yang ada di dalam kitab atau buku yang bernama Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Wa'i, karya Imam Rama Hurmuzi. Sekian sedikit pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya.
semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.